Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaifa halukum ya tullab? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Naam, jika pertemuan kembali kita sudah membahas mengenai aturan kosinus. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan sinus ya. Kita akan bahas mengenai aturan sinus. Namun sebelum materi kita mulai, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Nah, ya, aturan kosinus ini pada sebuah segitiga ABC ya. Seperti kemarin sama gambarnya pada aturan kosinus, perbedaannya adalah biasanya pada aturan sinus itu yang diketahui dua sisi dan satu sudut atau dua sudut satu sisi ya. Nanti jika soal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh aturan kosinus, maka soal tersebut harus diselesaikan oleh aturan sinus atau sebaliknya. Jika soal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh aturan sinus, maka bisa diselesaikan dengan aturan kosinus ya. Jadi ini rumusnya, jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Biasanya yang digunakan cuma dua ya, A dan B atau B dan C atau A dan C. Tergantung soal yang diketahui. Ini ya rumus untuk aturan sinus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai aturan sinus ya. Contoh soal di aturan sinus, perhatikan contoh soal yang akan berikan ya. Soalnya adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A-nya 4 dan sudut A-nya 120 derajat dan besar sudut B-nya adalah 30 derajat ya. Pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi C-nya, gitu kan? Jadi ini diketahui dua sudut dan satu sisi A dan sudut B ya. Jadi langkah awal sebelum kita mengerjakan soal adalah kita gambar terlebih dahulu ya segitiganya. Jadi dari soal ini jika kita gambarkan akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi ada sebuah segitiga ABC, terserah menentukan A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Sekarang kita pasangkan ukurannya ya. Jika sudut A-nya di sini 120 derajat ya. Kemudian sudut B-nya 30 derajat ya, sudut B-nya 30 derajat. Kemudian panjang sisi A-nya 4 ya. Jika sudut A-nya di sini, maka ini A-nya. Jika sudut B-nya di sini, maka B-nya ya di AC. Jika sudut C-nya di sini, maka panjang AC-nya AB ya. Perhatikan ya cara menentukan di manakah letak panjang sisinya. Jadi sudut A di sini, maka panjang A-nya di BC. Sudut B-nya di sini, maka panjang B-nya di AC. Kemudian sudut C-nya di sini, maka panjang C-nya di AB. Pertanyaannya adalah menentukan panjang sisi C, berarti yang ini ya. Panjang sisi C yang ini. Sekarang kita perhatikan. Panjang sisi C ini belum diketahui sudutnya. Jadi langkah awal antum harus tahu dulu berapakah sudut C-nya ya. Jadi kita cari dulu berapakah sudut C-nya ya. Jadi langkah awal cari dulu sudut C-nya ya. Kita cari terlebih dahulu besar sudut C ya. Pada sebuah segitiga jumlah sudut ada 180 ya. Jumlah sudut segitiga 180 derajat ya. Jadi sama dengan 180 derajat. Nah, di situ sudah ada sudut B-nya 30, sudut A-nya 120. Maka sudut C sama dengan ya, jadi sudut C-nya sama dengan ini simbol sudutnya. Cari terlebih dahulu ya. Jadi
sudut C sama dengan sudut C sama dengan 180 derajat, kan? 180 derajat dikurangi 120 derajat, ya. 120 derajat, kemudian dikurangi 30 derajat. 30 derajat. Maka hasilnya adalah 30. Maka sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, jika sudah ketahui sudut C-nya, maka kita masukkan definisi dari aturan sinus. Definisinya apa? Jadi, yang diketahui sudut A dan sudut C dan sudut B. Kemudian, panjang sisinya yang diketahui panjang sisi A. Berarti kita gunakan A dan C. Kenapa A? Karena A sudah diketahui. Kenapa pakai C? Karena C yang ditanya. Jadi rumusnya bisa kita buat A per sin A sama dengan B per sin C per sin C. Jadi sama dengan berapakah panjang sisi A-nya? Panjang sisi A-nya 4, kemudian panjang sisi C yang ditanya. Besar sudut A-nya berapa? 30 derajat. Kemudian besar sudut C-nya berapa? Sudut C-nya adalah 30 derajat juga sama, ya. Sin A-nya tadi berapa? Sin A-nya 120 derajat sin A-nya. Kemudian sin C-nya 30 derajat. Maka hasilnya adalah sin 120 derajat, ya. Sin 120 derajat sama dengan berapa? Pada tabel atau yang sudah kita pelajari, sin 120 derajat adalah setengah akar 3, ya. Setengah akar 3. Sama saja sin 60, ya. Sama saja sin 60. Jadi saya tulis sini, ya. Jadi sin, ya. Jadi sin 120 derajat, ya. 120 derajat itu sama saja sin 60 derajat, karena dia kuadrat. Sama saja sin 180 dikurangi 180 derajat dikurangi 120 derajat. Sama dengan sin 60, ya. Sama saja sin 60. Sin 60 nilainya setengah akar 3, ya. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Lihat di tabel, ya. Jadi nilainya setengah akar 3, ya. Setengah akar 3. Dari mana setengah akar 3? Ya, lihat di tabel halaman, pada bukunya halaman berapa? Yang mana kita sudah bahas? Itu ada di tabel halaman 247, ya. 247, ya. Kemudian sin 30, ya. Sin 30 sin
sin 30 itu nilainya berapa? Iya, setengah ya, nilainya setengah. Halaman sama saja, halaman 247. Sin 30 adalah nilainya setengah ya. Iya, setengah nilainya. Sin 30 nilainya setengah ya. Ya. Nih, kan sudah ketemu ya. Jadi sin dari 120 setengah akar 3, sin 30 setengah ya. Sekarang kita masukkan ke sini, berarti sin 30-nya setengah ya. Sin 120 itu setengah akar 3, kemudian sin 30 adalah setengah. Sekarang kita coret setengahnya ya. Setengahnya kita coret, maka masih ya. Setengahnya kita coret. Jadi masih berapa? Setengahnya kita coret, jadi masih ini jadi 1, kemudian ini jadi ya, jadi akar 3 seperti ini ya. Jadi 4 kali 1 4, C kali akar 3 jadi C akar 3, maka hasilnya jadi akar 3C sama dengan 4 dikali 1, maka sama dengan 4 dibagi akar 3 ya. 4 dibagi akar 3. Nah, sekarang kita rasionalkan ya. Jadi kita rasionalkan, maka hasilnya adalah sama-sama dikali akar 3. Jadi dikali sama-sama dikali akar 3. Akar 3, maka hasilnya adalah jika bawahnya akar 2, maka dikali akar 2. Karena ini akar 3, maka sama-sama dikali akar 3. 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 berapa? Ya, akar 9. Berapa akar 9? Akar 9 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3 per 3. Atau balik juga kita bisa tulis seperti ini ya. Akar 3-nya pindah ke samping, jadi 4 per 3. Iya, ini akar 3. Boleh seperti ini ya. Jadi panjang sisi C-nya adalah 4 per 3 akar 3 ya, sentimeter. Nah, inilah pembahasan mengenai aturan kosinus ya. Nanti Ana berikan lagi untuk latihan soalnya.